Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Berikut head-to-head antara kedua tim di semua ajang. Indonesia versus Uzbekistan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024. Laga itu akan berlangsung pada pukul 23 WITA. Garuda Nusantara sudah pernah berhadapan dengan Serigala Putih sebanyak 6 kali di semua ajang. Hasilnya, Uzbekistan 3 kali menang dan 3 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan pertama Indonesia dengan Uzbekistan terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1998 zona Asia. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno pada 1 Juni 1997, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Uzbekistan. Kala itu Indonesia yang dilatih oleh Hank Williams berhasil unggul lebih dulu melalui gol penalti dari Sudirman pada menit ke-25. Namun Uzbekistan mampu menyamakan skor pada menit ke-70 melalui Oleg Shatsky. Sementara pertemuan untuk kelompok usia U23 antara Indonesia versus Uzbekistan terjadi pada babak 16 besar Asian Games U23 2022 di Cina. Indonesia yang dilatih Indra Syafri kalah 0-2 dalam pertandingan 120 menit pada 28 September 2023. 2 gol Uzbekistan dicetak oleh Sherzod Esanov pada menit ke-92 dan 121. Esanov masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-91 menggantikan Ibrahimovic. Uzbekistan dominan masih menggunakan skuad sama untuk menghadapi Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Seperti kiper Vladimir Nazarov serta 2 bombernya Husain Norchev dan Ruslan Bekjianov. Pelatihnya juga sama yakni Timur Kapadze. Head-to-head Indonesia versus Uzbekistan, 1 Juni 1997, Indonesia 1-1 Uzbekistan, kualifikasi Piala Dunia, 20 Juni 1997, Uzbekistan 3-0 Indonesia, kualifikasi Piala Dunia, 3 Mei 2018, Indonesia 0-0 Uzbekistan, laga persahabatan Timnas U23, 7 Maret 2023, Uzbekistan 0-0 Indonesia, Piala Asia U20, 28 September 2023, Uzbekistan 2-0 Indonesia, Asian Games U23, 30 Januari 2024, Indonesia 2-3 Uzbekistan, laga persahabatan Timnas U20. 3 hal yang harus dibenahi Indonesia jelang versus Uzbekistan. Pengamat sepak bola tanah air, Hadi Gunawan, menyebut 3 hal yang harus dibenahi Timnas U23 Indonesia menjelang duel menghadapi Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia akan bertanding kontra Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Duel Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan dalam jadwal Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin, 29 April 2024. Menurut Hadi Gunawan, koordinasi di lini pertahanan mesti segera diperbaiki agar insiden kebobolan saat melawan Korea Selatan tak terulang. Apalagi, pria yang akrab disapa Bung Ahai itu meyakini, Uzbekistan bakal mengandalkan crossing panjang guna membongkar pertahanan Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia memang sempat kebobolan gol bunuh diri melalui Komang Teguh ketika menghadapi Korea Selatan. Saat itu, Rio Fahmi dan Komang Teguh tampak kurang komunikasi sehingga pemain Korea Selatan, Eom Jisung, dapat menyundul bola, dengan memanfaatkan umpan panjang. Bola hasil tandukan Eom Jisung lalu mengenai kepala Komang Teguh dan masuk ke gawang Timnas U23 Indonesia. Seperti gol bunuh diri Komang Teguh, itu bagaimana kesalahan koordinasi antara Rio Fahmi dan Komang Teguh, ini koordinasi harus diperbaiki. Selanjutnya, Bung Ahai mengungkapkan bahwa Timnas U23 Indonesia juga harus membenahi problem transisi permainan jelang menghadapi Uzbekistan. Pria yang juga berprofesi sebagai komentator sepak bola itu menyoroti Witan Sulaiman karena kerap terlambat dalam menutup celah pertahanan Timnas U23 Indonesia. Kedua, bagaimana transisi kita? Contoh gol kedua Korea Selatan, Sang Bin, saat kita asyik menyerang, tiba-tiba terkena serangan balik, imbuhnya.
Nah, transisi Indonesia agak lama, jadi sering kecolongan karena kenapa sisi kanan kita kosong lantaran Witan suka telat menutup celah atau gelandang kurang cepat menutup. Kalau kiri, Marcelino Ferdinand cepat untuk menutup. Maka dari itu, bisa dicegah, itu yang harus diperbaiki, ungkapnya. Kedua, bagaimana transisi kita? Contoh gol kedua Korea Selatan, Sang Bin. Saat kita asyik menyerang, tiba-tiba terkena serangan balik, imbuhnya. Nah, transisi Indonesia agak lama, jadi sering kecolongan karena kenapa sisi kanan kita kosong lantaran Witan suka telat menutup celah atau gelandang kurang cepat menutup. Kalau kiri, Marcelino Ferdinand cepat untuk menutup. Maka dari itu, bisa dicegah, itu yang harus diperbaiki, ungkapnya.